Di Asia Tenggara saat ini, sedang terjadi sebuah persaingan besar yang diam-diam mulai mengubah arah ekonomi dunia. Persaingan ini bukan perang militer, bukan juga konflik politik yang terlihat jelas di televisi, tetapi perang ekonomi. Dan dua negara yang kini paling sering dibandingkan oleh investor dunia adalah Indonesia dan Vietnam. Dua negara berkembang yang beberapa puluh tahun lalu belum dianggap terlalu penting dalam peta ekonomi global. Kini mulai diperebutkan banyak perusahaan besar dunia. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi raksasa ekonomi baru di Asia Tenggara? Apakah Indonesia, negara dengan sumber daya alam melimpah dan jumlah penduduk terbesar di kawasan? Atau Vietnam, negara yang dulunya hancur karena perang namun kini berubah menjadi pusat manufaktur dunia? Yang menarik, di balik pertumbuhan ekonomi dua negara ini, ada banyak fakta besar yang jarang diketahui masyarakat. Ada strategi rahasia investor global, ada perpindahan industri besar-besaran dari Cina, ada perang pengaruh antara Amerika dan Cina di Asia Tenggara, dan ada masa depan ekonomi dunia yang ternyata sangat berkaitan dengan Indonesia dan Vietnam. Untuk memahami semuanya, kita harus melihat bagaimana perjalanan dua negara ini dimulai. Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Kekayaan alam Indonesia bahkan sering disebut salah satu yang terbesar di dunia. Dari minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, tembaga, sawit, hingga nikel, hampir semuanya dimiliki Indonesia. Bahkan banyak negara maju sangat bergantung pada bahan mentah dari Indonesia. Tetapi ironisnya, meskipun kaya sumber daya, Indonesia selama bertahun-tahun belum mampu menjadi negara maju. Ada banyak penyebab: korupsi, infrastruktur yang belum merata, pendidikan yang tertinggal, birokrasi yang lambat, dan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Sementara itu, Vietnam memiliki cerita yang jauh lebih dramatis. Dulu Vietnam adalah negara miskin yang hancur karena perang panjang. Perang Vietnam menjadi salah satu perang paling mengerikan di abad modern. Jutaan orang meninggal, infrastruktur rusak total, ekonomi runtuh. Bahkan setelah perang selesai, Vietnam masih sangat miskin selama bertahun-tahun. Tetapi semuanya mulai berubah ketika pemerintah Vietnam melakukan reformasi ekonomi besar pada tahun 1986 yang dikenal dengan nama Choi Moi. Reformasi itu membuka pintu bagi investasi asing dan perdagangan internasional. Vietnam mulai belajar dari kesuksesan Cina. Mereka sadar, jika ingin cepat maju, mereka harus menjadi pusat industri dan manufaktur dunia. Sejak saat itu, Vietnam mulai membangun kawasan industri besar-besaran. Pajak dipermudah, investor asing diberikan banyak kemudahan, infrastruktur pelabuhan dan jalan diperbaiki, dan yang paling penting, pemerintah Vietnam benar-benar fokus pada ekspor. Strategi itu perlahan berhasil. Awalnya hanya perusahaan kecil yang masuk, tetapi lama-kelamaan perusahaan raksasa dunia mulai datang. Samsung membangun pabrik besar di Vietnam, Intel masuk, LG masuk, Nike memproduksi barang di sana. Bahkan banyak produk Apple sekarang dirakit di Vietnam. Dunia mulai melihat Vietnam sebagai alternatif baru selain China. Dan semuanya semakin cepat ketika hubungan Amerika dan China mulai memanas. Perang dagang antara dua negara raksasa itu ternyata menjadi keuntungan besar bagi Vietnam. Banyak perusahaan global mulai takut terlalu bergantung pada China. Mereka khawatir jika konflik politik memburuk, rantai pasokan dunia bisa terganggu. Maka muncul strategi yang disebut China Plus One. Artinya perusahaan tetap memiliki pabrik di China, tetapi juga mencari negara lain sebagai cadangan produksi, dan Vietnam menjadi salah satu pilihan utama. Kenapa Vietnam? Karena lokasinya sangat dekat dengan Cina sehingga mudah terhubung dengan rantai pasokan industri global. Selain itu, biaya tenaga kerja di Vietnam masih relatif murah. Pemerintah mereka juga terkenal cepat dalam melayani investor. Inilah yang membuat Vietnam berkembang sangat cepat dalam sektor manufaktur. Ekspor mereka melonjak luar biasa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Vietnam termasuk yang tercepat di Asia. Tetapi di tengah pesatnya Vietnam, banyak orang mulai lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam beberapa hal. Salah satu kekuatan terbesar Indonesia adalah pasar domestik. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Itu berarti pasar konsumsi Indonesia sangat besar. Bahkan tanpa ekspor pun,
Ekonomi Indonesia masih bisa bergerak karena masyarakatnya terus membeli barang dan jasa. Ini berbeda dengan Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor. Jika ekonomi dunia melambat, Vietnam bisa terkena dampak besar karena permintaan dari luar negeri turun, sedangkan Indonesia lebih stabil karena ditopang konsumsi masyarakat sendiri. Inilah alasan kenapa saat banyak negara terkena dampak krisis global, ekonomi Indonesia sering tetap bertahan. Selain itu, Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar. Jumlah anak muda Indonesia sangat banyak, dan jika dikelola dengan benar, ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi luar biasa. Karena negara dengan populasi muda biasanya memiliki tenaga kerja besar dan pasar konsumsi kuat. Tetapi bonus demografi juga bisa berubah menjadi bencana jika lapangan kerja tidak tersedia. Karena jutaan anak muda membutuhkan pekerjaan berkualitas. Inilah tantangan besar Indonesia. Sementara Vietnam fokus membangun industri manufaktur. Indonesia selama bertahun-tahun lebih banyak bergantung pada komoditas. Ketika harga batu bara naik, ekonomi naik. Ketika harga sawit naik, ekonomi ikut naik. Tetapi ketergantungan terhadap komoditas membuat ekonomi Indonesia sering tidak stabil. Namun sekarang Indonesia mulai mencoba mengubah strategi. Salah satu langkah terbesar adalah hilirisasi industri. Pemerintah Indonesia mulai melarang ekspor beberapa bahan mentah agar diproses di dalam negeri. Contoh paling terkenal adalah nikel. Dunia saat ini sedang menuju era kendaraan listrik, dan baterai kendaraan listrik membutuhkan nikel dalam jumlah besar. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Inilah yang membuat Indonesia tiba-tiba menjadi sangat penting dalam rantai industri masa depan. Banyak perusahaan dunia mulai berebut masuk ke Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan nikel dan baterai. Cina menjadi salah satu investor terbesar. Korea Selatan juga masuk besar-besaran. Bahkan perusahaan barat mulai melirik Indonesia karena mereka tahu masa depan kendaraan listrik sangat bergantung pada bahan baku baterai. Dan inilah yang jarang disadari banyak orang. Persaingan Indonesia dan Vietnam sebenarnya bukan hanya soal siapa lebih kaya hari ini, tetapi siapa yang paling siap menghadapi ekonomi masa depan. Vietnam unggul dalam manufaktur elektronik dan ekspor. Indonesia unggul dalam sumber daya strategis dan pasar domestik. Vietnam berhasil menjadi pabrik dunia. Tetapi ada kelemahan besar yang jarang dibahas. Banyak industri besar di Vietnam masih dimiliki perusahaan asing. Artinya keuntungan terbesar sering mengalir ke luar negeri. Sementara perusahaan lokal Vietnam belum banyak yang benar-benar mendunia. Indonesia berbeda. Indonesia memiliki perusahaan domestik yang mulai tumbuh besar. Dari perbankan, teknologi, energi, hingga sektor digital. Pasar digital Indonesia bahkan termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. E-commerce berkembang pesat, fintech tumbuh cepat, startup teknologi bermunculan. Indonesia pernah memiliki banyak unicorn teknologi terbesar di kawasan. Dan ini penting karena ekonomi masa depan tidak hanya soal pabrik, tetapi juga teknologi digital. Namun Indonesia juga menghadapi masalah serius. Salah satunya adalah birokrasi yang lambat. Banyak investor mengeluhkan proses perizinan yang rumit. Infrastruktur Indonesia juga belum merata karena wilayahnya sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Biaya logistik di Indonesia masih mahal dibanding Vietnam. Selain itu, kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja masih menjadi tantangan besar. Inilah alasan kenapa banyak perusahaan manufaktur lebih memilih Vietnam dibanding Indonesia. Karena Vietnam dianggap lebih efisien untuk produksi industri. Tetapi Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki Vietnam dalam skala besar, yaitu kekayaan sumber daya alam strategis. Dunia sekarang sedang memasuki era transisi energi. Negara-negara mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Kendaraan listrik mulai berkembang pesat, dan semua itu membutuhkan bahan mentah yang dimiliki Indonesia. Nikel, tembaga, bauksit, semua menjadi sangat penting untuk industri masa depan. Inilah alasan kenapa banyak negara besar mulai mendekati Indonesia. Persaingan pengaruh di Asia Tenggara kini semakin besar. Amerika ingin mengurangi dominasi Cina dalam rantai pasokan global. Cina ingin mempertahankan pengaruhnya, dan Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Vietnam juga berada di posisi penting. Bahkan beberapa analis percaya bahwa Asia Tenggara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia berikutnya. Ketika Eropa mulai melambat dan China mengalami tekanan ekonomi, investor global mulai mencari kawasan baru yang potensial, dan Asia Tenggara dianggap memiliki kombinasi yang menarik.
populasi muda, biaya tenaga kerja relatif murah, pasar besar, dan pertumbuhan ekonomi cepat. Di antara semua negara Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam menjadi dua negara yang paling menonjol. Tetapi masa depan keduanya akan sangat ditentukan oleh keputusan yang mereka ambil sekarang. Vietnam harus mulai meningkatkan kualitas industrinya, karena model ekonomi berbasis tenaga kerja murah tidak akan bertahan selamanya. Ketika upah naik, perusahaan bisa pindah ke negara lain yang lebih murah seperti Bangladesh atau India. Vietnam harus membangun perusahaan lokal yang kuat dan meningkatkan inovasi teknologi jika ingin terus berkembang. Sementara Indonesia harus memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan birokrasi. Jika tidak, Indonesia bisa terjebak dalam middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil keluar dari kemiskinan tetapi gagal menjadi negara maju. Pendapatan naik, tetapi produktivitas stagnan. Industri tidak berkembang cukup cepat, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat dalam jangka panjang. Banyak negara gagal keluar dari jebakan ini. Indonesia sekarang berada di titik yang sangat menentukan. Jika berhasil memperbaiki pendidikan, infrastruktur, dan teknologi, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Tetapi, jika gagal, peluang emas ini bisa hilang. Dan yang menarik, sebenarnya Indonesia dan Vietnam tidak selalu benar-benar bersaing langsung. Dalam banyak kasus, keduanya justru saling melengkapi. Banyak perusahaan global membangun pabrik di Vietnam, tetapi menjual produknya ke pasar Indonesia. Vietnam menjadi basis produksi, Indonesia menjadi pasar konsumsi. Namun tetap saja, negara yang bergerak lebih cepat akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Saat ini Vietnam dikenal sangat cepat mengambil peluang investasi. Pemerintah mereka fokus dan agresif menarik industri global. Sedangkan Indonesia sering bergerak lebih lambat karena sistem birokrasi yang lebih kompleks. Tetapi Indonesia punya potensi jangka panjang yang sangat besar karena ukuran ekonominya jauh lebih besar. Bahkan beberapa prediksi menyebut Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia di masa depan jika pertumbuhannya stabil. Bayangkan saja, dengan populasi ratusan juta jiwa, kekayaan alam besar, dan perkembangan teknologi digital yang cepat, Indonesia sebenarnya memiliki modal luar biasa. Hanya saja pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang itu sebelum terlambat? Karena dunia sedang berubah sangat cepat, teknologi berkembang, persaingan global semakin keras, dan negara yang lambat beradaptasi bisa tertinggal. Vietnam membuktikan bahwa negara kecil pun bisa melesat cepat jika memiliki strategi yang jelas. Sementara Indonesia membuktikan bahwa negara besar punya kekuatan luar biasa jika mampu mengelola potensinya. Jadi siapa yang akan menjadi raksasa ekonomi baru Asia Tenggara? Jawabannya mungkin bukan siapa yang paling kuat hari ini, tetapi siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Vietnam mungkin akan terus menjadi pusat manufaktur penting dunia, tetapi Indonesia punya potensi menjadi kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dan beberapa dekade ke depan, dunia mungkin akan melihat Asia Tenggara bukan lagi sekadar kawasan berkembang, tetapi salah satu pusat ekonomi paling penting di dunia. Dan di tengah perubahan besar itu, Indonesia dan Vietnam akan menjadi dua nama yang terus diperhatikan dunia. Dan pada akhirnya, persaingan antara Indonesia dan Vietnam bukan hanya tentang siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih cepat berkembang, tetapi tentang siapa yang paling siap menghadapi masa depan dunia yang terus berubah. Vietnam menunjukkan bagaimana disiplin industri dan strategi ekspor mampu mengubah negara yang dulu hancur karena perang menjadi pusat manufaktur dunia. Sementara Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam, pasar besar, dan populasi muda bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan benar. Dan mungkin beberapa tahun ke depan, kita akan melihat salah satu dari dua negara ini benar-benar menjadi raksasa ekonomi baru di Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, siapa yang lebih siap memimpin masa depan Asia Tenggara? Indonesia atau Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap opini kalian sangat menarik untuk dibahas bersama. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, yang membahas sisi ekonomi, geopolitik, fakta tersembunyi dunia, dan hal-hal besar yang jarang diketahui banyak orang, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel Kaki Kubak.